Banyak pemain keturunan Indonesia yang memiliki ikatan emosional yang mendalam dengan tanah leluhur mereka. Meskipun lahir atau besar di Eropa, rasa kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia tetap melekat melalui orang tua, kakek nenek, atau bahkan pengalaman masa kecil mereka. Bagi mereka, bermain untuk timnas Indonesia bukan hanya soal karir, tetapi juga penghormatan terhadap identitas dan akar budaya. Kesempatan untuk berlaga di panggung internasional seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Selain itu, performa gemilang timnas Indonesia juga bisa meningkatkan nilai pasar mereka sebagai pemain profesional. Namun, perjuangan mereka tidak datang tanpa pengorbanan. Ada konsekuensi besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kewajiban membayar pajak lebih tinggi di Eropa. Status sebagai pemain Uni Eropa membuat mereka harus merogoh kocek lebih dalam, seperti yang dialami oleh Jesus, Michel Kers, Kelvin Verdong, Kevin Dix, dan pemain keturunan lainnya. Pertanyaannya, berapa sebenarnya pajak yang harus mereka bayar? Siapa pemain keturunan Indonesia yang membayar pajak tertinggi di Eropa? Dan yang paling penting, mengapa mereka tetap memilih membela timnas Indonesia meskipun ada konsekuensi finansial dan lain sebagainya? Para pemain keturunan timnas Indonesia yang bermain di Eropa menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengorbanan besar dalam aspek finansial. Salah satu kerugian utama adalah aturan kuota pemain non-Eropa di berbagai liga. Setelah resmi berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia, mereka secara otomatis masuk kategori pemain non-Eropa. Hal ini membuat mereka harus bersaing lebih ketat untuk mengamankan posisi di klub masing-masing, karena kuota pemain asing yang terbatas. Sebagai contoh, situasi ini serupa dengan aturan di Liga Indonesia yang membatasi jumlah pemain asing. Dengan kuota terbatas, klub di Eropa cenderung mencari pemain asing terbaik, sehingga pemain keturunan Indonesia yang gagal bersaing beresiko kehilangan kontrak mereka. Selain itu, jauhnya perjalanan antara Eropa dan Indonesia bisa juga akan membuat para pemain keturunan jet lag. Bagi mereka yang sering atau pernah bepergian ke luar negeri, entah wisata, umroh, atau naik haji, pasti pernah mengalami ini. Di mana kita akan mengalami gangguan tidur dikarenakan bepergian cepat di berbagai zona waktu. Hal ini bisa membuat kelelahan dan kesulitan berkonsentrasi. Dan mungkin yang lebih berat adalah lebih tingginya pajak yang harus mereka bayarkan di Eropa. Hampir setengah atau lebih dari pemain timnas Indonesia saat ini adalah para pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa. Tentunya banyak dari pemain kita yang harus membayar pajak lebih demi bisa membela timnas Indonesia dan tetap berkarir di Liga Eropa. Ambil saja contoh dari pemain kita yang bermain di Liga Italia seperti Jesus. Berdasarkan dokumen IPFL dari Mario Tenore, bagi pemain sepak bola non-Eropa di Italia, diatur dengan sistem tarif progresif sesuai dengan pendapatan. Seperti gambaran ini, dari pendapatan 0 hingga 15.000 euro dengan pajak 23%, hingga pendapatan di atas 75.000 euro dengan pajak 43%. Belum ditambah pajak tambahan di tingkat kota dan provinsi hingga 0,9%. Dan pajak tambahan regional berkisar antara 1,23% hingga 3,33%. Kemudian menurut sumber Kapologi, Jesus memiliki gaji per tahun sebesar 450.000 euro. Artinya dalam perhitungannya, Jesus harus membayar pajak progresif sebesar 43%. Lalu apakah Bang Jai harus membayar pajak 43% dari 450.000 euro? Yang artinya Bang Jai harus bayar pajak sebesar 193.500 euro. Tidak guys. Jadi perhitungannya adalah bertingkat. Kita hitung pajak untuk setiap rentang. Pendapatan hingga 15.000 euro, pajak adalah 3.450 euro. Didapatkan dari 15.000 kali 23%. Kemudian pendapatan antara 15.001 euro sampai 28.000 euro atau sekitar 13.000 euro, pajaknya adalah 3.510 euro, didapatkan dari 13.000 euro kali 27%. Hingga seterusnya, hingga mendapatkan J habis.
Jika belum habis pada tingkatan tertinggi, maka sisa itu akan dikenakan pajak pendapatan tertinggi di atas 75.000 euro atau sekitar 375.000 euro, sehingga pajaknya adalah 161.250 euro yang didapatkan dari 375.000 euro dikali 43%, seperti pada tabel berikut. Jadi total yang harus Jay bayar adalah 3.450 euro plus 3.510 euro dan 10.260 euro plus 8.200 euro dan 161.250 euro atau sekitar 186.000 euro. Belum lagi ditambah pajak daerah hingga 3,3% dan pajak kota hingga 0,9%. Pajaknya Jay bisa sampai 205.000 euro. Hal ini juga terjadi kepada pemain keturunan yang bermain di Liga Belanda seperti Tom, Mees, dan Kelvin Verdonk. Berdasarkan dari dokumen Taxing Professional Football in the EU, dalam sub Belanda, perpajakan non-Eropa dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak progresif Belanda bertingkat 37,10% bagi yang kurang dari 68.507 euro dan 49,50% bagi yang lebih. Pertama, Tom Haye bersama Almer. Berdasarkan Copology, Tom Haye memiliki gaji tahunan sebesar 400.000 euro. Berdasarkan cara perhitungan pajak di Belanda, Tom Haye harus rela mengeluarkan pajak 188.820 euro untuk membela timnas Indonesia. Perhitungan ini diperoleh dari pendapatan hingga 73.031 euro, sehingga 73.031 euro dikali 36,93% menghasilkan hasil pajak sebesar 26.960 euro, ditambah pendapatan di atas 73.031 euro, yaitu 400.000 euro dikurangi 73.031 euro sama dengan 3.260.969 euro, sehingga menghasilkan 161.859 euro. Kemudian menjumlahkan antara pajak untuk pendapatan hingga 73.031 euro plus pajak untuk pendapatan di atas 73.031 euro, sehingga menghasilkan total pajak sebesar 188.820 euro. Cara ini juga berlaku untuk Misselkers dan Kelvin Verdonk. Berdasarkan Copology, Misselkers memiliki pendapatan tahunan sebesar 350.000 euro di Belanda, dan ia harus membayar pajak sekitar 164.070 euro. Sedangkan Kelvin Verdonk, didasarkan sumber yang sama, Kelvin memiliki pendapatan tahunan sebesar 580.000 euro. Dengan perhitungan pajak progresif yang sama, maka ia harus membayar 277.920 euro per tahunnya. Hal ini juga sama dengan Kevin Dix yang bermain untuk Copenhagen di Liga Denmark. Berdasarkan dari National Report Denmark oleh International Association of Young Lawyers, menjelaskan di Denmark, pemain sepak bola non-Eropa dapat dikenakan tarif pajak progresif yang mencapai hingga 55,8% untuk pendapatan pribadi yang melebihi batas tertentu. Pendapatan hingga 600.000 krona atau sekitar 80.500 euro akan dikenakan pajak 39%. Sedangkan pendapatan di atas 600.000 krona akan dikenakan 55,8%. Seperti halnya dengan Kevin Dix didasarkan dari data Salary Sport, Kevin Dix di tahun ini bersama Copenhagen memiliki gaji sebesar 624.000 pound sterling atau sekitar 752.000 euro. Dengan perhitungan pajak progresif sama seperti sebelumnya, berdasarkan aturan pajak Denmark, Kevin Dix dikenakan pajak pemain non-Eropa sebesar 406.000 euro. Namun berdasarkan aturan pajak terbaru, menurut BDO Denmark, Kevin Dix juga bisa mengajukan skema pajak khusus yang dikenal sebagai skema pajak peneliti atau 27% tax regime yang ditawarkan oleh Denmark. Melalui skema ini, Kevin Dix dapat memilih untuk dikenakan pajak dengan tarif tetap 27%, ditambah kontribusi pasar tenaga kerja sebesar 8%, sehingga menghasilkan total tarif pajak sekitar 32,84% atas pendapatan kerja hingga maksimal 7 tahun. Syaratnya adalah gaji di atas 75.100 krona, belum menjadi wajib pajak 10 tahun selama di Denmark, hingga tidak memiliki saham lebih dari 25% di Denmark.
Dan jika Kevin Dix memenuhi ini, Kevin hanya dikenakan pajak 27% atas gaji brutonya. Ditambah kontribusi pasar tenaga kerja sebesar 8%, menghasilkan tarif pajak efektif sekitar 32,84%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak progresif standar Denmark yang dapat mencapai hingga 55,8%. Dari total pendapatan Kevin Dix sebesar 752.000 euro, maka pajak berdasarkan skema 27% plus 8%, pajak yang harus dibayar Kevin Dix sebesar 247.000 euro. Ringkasnya, para pemain keturunan Real membayar pajak lebih mahal untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mulai dari Jai yang harus bayar pajak sebesar 205.705 euro atau sekitar 3.462 juta rupiah per tahun. Tom Haye yang bayar pajak sebesar 188.820 euro atau sekitar 3.179 juta rupiah per tahun. Mace dengan total pajak 164.070 atau sekitar 2.762 juta rupiah per tahun. Verdong dengan bayar pajaknya 277.920 euro atau sekitar 4.682 juta rupiah per tahun. Hingga Kevin Dix yang harus membayar pajak tahunan sebesar 406.074 euro atau 246.717 jika menggunakan skema tax regime, yang jika dirupiahkan menjadi sekitar 6.837 juta rupiah atau 4.153 juta rupiah, sebuah nilai yang fantastis untuk sebuah pajak. Dengan nilai pajak yang sangat fantastis, mengapa mereka tetap memilih timnas Indonesia? Keputusan mereka tidak hanya didasarkan pada materi. Meskipun pajak di Eropa tinggi, pemain keturunan seringkali sudah memiliki penghasilan stabil dari klub-klub tempat mereka bermain. Membela timnas Indonesia bukan soal uang, tapi kebanggaan dan dedikasi. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Bang Jai di podcast bersama Tom Haye, di mana rasa nasionalisme Bang Jai menceritakan merindingnya pengalaman pertamanya membela timnas Indonesia. Is playing in front of passionate Indonesian fans or Italian supporters? Both, but I have to say Indonesian. Yeah, it's on a different level as well. So? Yeah, different. The goosebump, you remember the first time? Yeah, you didn't play when we played in March against Vietnam. Yeah, the first game. And I think it was only me and Nathan who played. But you were there with Ragnar. But yeah, we were in the stands. We couldn't play. Yeah, I remember that game. Like, was the first game for me, and then at home also. Like the goosebumps I got, like walking on the field, singing the Indonesian Raya, and then also after the game it was, it's on a different level. I wouldn't choose another place in the world, to be honest. So. Selain itu, Mesilkers mengungkapkan mengapa dia bergabung dengan Indonesia. Dia merasa bangga dan karena ia dan keluarganya berasal dari Indonesia. Dus ik ben super trots op dit moment. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar ik ben opgegroeid met de Indische roots. Thuis opgevoed met eten. Mijn familie is gewoon Indisch. Natuurlijk heb ik ook een Nederlandse familie. Maar ik kom oorspronkelijk uit Amersfoort en mijn Indonesische familie leeft ook in Amersfoort. En dus het is iets waar eigenlijk de hele familie op heeft gewacht en ik zelf ook. En dat wordt nu realiteit. Ya, bagi mereka rasa cinta pada tanah leluhur, kebanggaan membela timnas, dan kesempatan berlaga di panggung internasional. Bagi mereka, ini lebih dari sekedar sepak bola. Ini adalah pengabdian dan penghormatan kepada Indonesia. Jadi jangan ada lagi yang bilang mereka bela timnas Indonesia hanya karena uang. Malah yang ada, uang yang mereka keluarkan akan lebih banyak, termaksud untuk pajak. Kita supporter Indonesia seharusnya tetap terus dukung para pemain timnas kita.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.